Langit sore mulai berubah merah saat Alin keluar dari kelas tambahan. Hatinya berdebar kencang. Bukan karena ujian yang semakin dekat, tetapi karena pesan singkat yang baru saja ia terima. Kita perlu bicara. Tunggu aku di parkiran. Pak Adrian. Guru favoritnya, sekaligus seseorang yang seharusnya tidak boleh ia dekati sejauh ini. Alin menggigit bibirnya, matanya menelusuri halaman sekolah yang mulai sepi. Ia melangkah pelan ke arah parkiran belakang, di mana sebuah mobil hitam sudah menunggunya. Saat ia mendekat, jendela mobil perlahan terbuka. Pak Adrian menatapnya dengan sorot mata yang sulit ditebak. Masuk. Alin ragu sejenak, tapi akhirnya menarik napas dan duduk di kursi penumpang. Begitu pintu tertutup, aroma khas parfum pria itu menyergap hidungnya. Jantungnya berdetak semakin cepat. Kita nggak bisa terus seperti ini, Alin. Suara Pak Adrian terdengar berat. Tapi, Alin menggigit bibirnya. Suaranya hampir tak terdengar. Aku nggak bisa berhenti. Pak Adrian mengusap wajahnya dengan frustrasi. Aku gurumu, kamu masih sekolah. Kalau ini ketahuan, tapi kita sudah sejauh ini. Potong Alin cepat, matanya yang berbinar penuh keyakinan menatap pria itu. Aku tahu ini salah, tapi aku gak peduli. Kamu juga kan? Pak Adrian menatapnya lama, lalu mengalihkan pandangannya ke depan. Malam semakin turun, lampu jalan mulai menyala redup. Alin, aku punya istri. Suaranya nyaris berbisik. Dan kamu masih punya masa depan yang panjang. Tapi aku cuma ingin kamu, suara Alin bergetar. Pak Adrian menutup mata sejenak, seolah sedang bertarung dengan dirinya sendiri. Namun sebelum ia bisa menjawab, ponselnya bergetar di dashboard. Nama Nadia muncul di layar, istrinya. Alin merasakan sesuatu mencengkeram dadanya. Angkat, ucapnya lirih. Pak Adrian menatapnya, lalu menggeser layar untuk menolak panggilan. Enggak sekarang. Keheningan menelan mereka. Dalam kebisuan itu, keduanya tahu bahwa mereka berdiri di tepi jurang yang semakin curam. Dan pertanyaannya adalah, siapa yang akan jatuh lebih dulu? Keheningan masih menyelimuti mereka, hanya suara napas yang terdengar samar di dalam mobil. Alin menatap Pak Adrian dengan mata yang penuh ketegangan sekaligus kerinduan yang sulit dijelaskan. Tidak sekarang? Alin mengulang perkataan Pak Adrian barusan. Suaranya pelan, namun ada nada menggoda di sana. Pak Adrian menatapnya sekilas, lalu mengalihkan pandangannya ke depan. Rahangnya mengeras, seolah sedang menahan sesuatu yang ingin keluar dari dalam dirinya. Kita nggak seharusnya di sini, gumamnya. Tapi kita di sini sekarang, bisik Alin. Tangannya bergerak pelan menyentuh jemari Pak Adrian yang bertumpu di kemudi. Sebuah napas berat lolos dari bibir pria itu. Alin, Pak Adrian, balasnya dengan lirih, nadanya penuh kepastian. Jemarinya yang halus mengusap punggung tangan pria itu, dan ia bisa merasakan tubuhnya menegang. Pak Adrian menoleh, dan saat itu mata mereka bertemu. Pandangan yang dipenuhi sesuatu yang lebih dari sekadar rasa terlarang. Tiba-tiba, seolah ada sesuatu yang pecah dalam dirinya. Pria itu meraih wajah Alin dengan satu tangan, menangkup pipinya dengan lembut. Bibirnya bergerak semakin dekat, sementara Alin menutup matanya, menunggu sesuatu yang tak terelakkan. Dan akhirnya, jarak di antara mereka lenyap. Ciuman pertama itu lembut, seolah masih ada sisa keraguan. Namun, hanya butuh beberapa detik bagi keduanya untuk tenggelam lebih dalam. Bibir Alin merespons, mengimbangi setiap sentuhan yang diberikan Pak Adrian, membiarkan dirinya terbawa oleh panas yang selama ini terpendam. Pak Adrian menarik tubuh Alin mendekat, dan gadis itu tidak menolak. Tangannya Kenny bertumpu di dada pria itu,
merasakan detak jantung yang seirama dengan miliknya. Nafas mereka saling memburu, menyatu dalam ruang sempit mobil yang semakin terasa panas. "Alin, ini salah," gumam Pak Adrian di sela-sela ciuman, meski tangannya tidak menunjukkan tanda-tanda ingin berhenti. "Kalau salah, kenapa rasanya benar?" balas Alin sebelum kembali menutup jarak di antara mereka. Tangan Pak Adrian kini bergerak ke tengkuk Alin, menariknya lebih dekat, seakan takut momen ini akan berakhir terlalu cepat. Mereka tahu seharusnya berhenti. Tapi, siapa yang bisa berhenti saat sudah terlalu jauh? Suasana di dalam mobil terasa semakin panas. Nafas mereka berdua memburu, saling bercampur dalam ruang sempit yang dipenuhi ketegangan. Alin merasakan tangan Pak Adrian merambat ke lehernya, ibu jarinya mengusap kulitnya dengan gerakan lembut namun penuh kepemilikan. Bibir mereka kembali bertemu. Kali ini lebih dalam, lebih menuntut. Alin mendesah pelan saat pria itu menariknya lebih dekat, membiarkan tubuh mereka hampir bersentuhan. "Aline," suara Pak Adrian terdengar serak di telinganya, seakan sedang berjuang dengan naluri yang terus mendesaknya. Namun Alin tidak ingin berhenti. Tangannya menyusup ke kemeja pria itu, merasakan kehangatan kulitnya di bawah telapak tangannya. Ia bisa merasakan otot Pak Adrian menegang di bawah sentuhannya. "Apa kamu takut?" bisiknya menatap mata pria itu dengan penuh tantangan. Pak Adrian hanya menggeleng. Matanya gelap, penuh sesuatu yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Tangan besar itu kini bergerak ke punggung Alin, menariknya semakin dekat hingga napas mereka nyaris menyatu kembali. "Aku bukan takut," jawabnya lirih. "Aku hanya tidak bisa berhenti kalau sudah terlalu jauh." Alin tersenyum tipis. Jari-jarinya masih bermain di dada pria itu. "Lalu, jangan berhenti." Dan dengan itu, batas di antara mereka semakin kabur. Pak Adrian meraih wajah Alin, bibirnya kembali menyapu lembut bibir gadis itu. Kali ini lebih dalam, lebih menuntut. Tangannya bergerak turun ke pinggang Alin, menariknya lebih erat, sementara tubuh mereka semakin tenggelam dalam gairah yang selama ini mereka tahan. Malam semakin larut, dan di dalam mobil yang sunyi itu, hanya ada mereka berdua. Dua hati yang seharusnya tidak pernah bersatu, tetapi tak bisa menolak satu sama lain. Mobil yang semula dingin kini dipenuhi embun tipis di kaca-kacanya, mencerminkan panas yang mengalir di dalamnya. Napas mereka masih memburu, seakan menolak untuk kembali ke ritme yang normal. Alin berbaring di kursi penumpang dengan tubuh yang masih terasa hangat. Dadanya naik turun pelan, mencoba menenangkan jantung yang berdetak liar. Matanya melirik ke samping, melihat Pak Adrian yang tengah bersandar di kursinya dengan mata terpejam, napasnya dalam, seolah sedang berusaha mengumpulkan kesadaran kembali. Ia tersenyum kecil. "Apa ini yang disebut menyesal?" tanyanya pelan, suaranya sedikit serak. Pak Adrian membuka matanya perlahan, menoleh ke arahnya. Mata itu masih gelap, masih menyimpan sisa gairah yang belum sepenuhnya padam. "Bukan menyesal," jawabnya dengan suara berat. "Lebih ke, aku tahu ini gila." Alin terkekeh pelan. Ia mengulurkan tangannya, mengusap jemari Pak Adrian yang masih mencengkeram setir dengan sisa ketegangan. "Tapi kamu menikmatinya." Pak Adrian hanya diam, namun genggamannya pada tangan Alin menguat, membenarkan ucapan gadis itu. Ia menarik napas panjang, lalu mengusap wajahnya dengan tangan satunya, seolah ingin menghapus kenyataan yang baru saja terjadi. Alin menggeser tubuhnya mendekat, bersandar di bahu pria itu dengan santai, seakan tidak ada yang salah. "Aku suka begini," bisiknya, suaranya lembut, namun memiliki nada penuh kepuasan. "Aku suka bagaimana kamu menyentuhku. Bagaimana kamu tidak bisa menahan diri."
Pak Adrian menelan ludah. Alin tahu ia sedang berusaha untuk tidak terbawa lebih jauh lagi. Tapi batas itu sudah lama mereka lewati. Aku takut kehilangan kendali, lirihnya. Alin tersenyum, jemarinya menelusuri lengan pria itu dengan gerakan lambat yang sengaja ia buat menggoda. Kamu sudah kehilangannya. Suasana kembali sunyi. Di luar, dunia terus berjalan seperti biasa. Namun di dalam mobil itu, hanya ada mereka berdua, terjebak dalam permainan yang tidak bisa mereka hentikan. Pak Adrian akhirnya menarik Alin ke dalam pelukannya, mendekapnya erat, seolah ingin mengabadikan momen ini sebelum realitas kembali menghantam mereka. Malam itu, di antara desahan lelah dan detak jantung yang perlahan menenangkan diri, mereka tahu satu hal yang pasti. Tidak ada jalan untuk kembali. Pagi datang terlalu cepat. Alin terbangun dengan mata yang masih berat. Tubuhnya terasa lelah namun nyaman. Ia mendapati dirinya masih bersandar di bahu Pak Adrian, yang kini tengah menatap lurus ke depan dengan ekspresi yang sulit dibaca. Mobil masih terparkir di tempat yang sama, namun suasananya kini berbeda. Tidak ada lagi bisikan manja atau desahan tertahan. Hanya keheningan yang menggantung di antara mereka, seolah-olah malam tadi tidak pernah terjadi. Alin menggeliat pelan, lalu mendongak menatap pria di sampingnya. Kamu gak tidur? Pak Adrian menghela napas panjang. Aku terlalu banyak berpikir. Alin tersenyum tipis, lalu menggeser tubuhnya, mencoba menarik perhatian pria itu. Tentang apa? Tentang kita? Pak Adrian akhirnya menoleh, sorot matanya penuh pertentangan. Alin, kita gak bisa terus begini. Senyum gadis itu sedikit memudar. Ia sudah menduga kata-kata itu akan keluar cepat atau lambat. Kenapa enggak? Pria itu menunduk, menatap jemarinya sendiri, sebelum akhirnya menjawab, karena aku gurumu, karena aku punya istri, karena kita bisa hancur kalau ini sampai ketahuan. Alin mendesah, lalu meraih tangan Pak Adrian, menggenggamnya erat. Tapi aku gak peduli, aku cuma mau kamu. Pak Adrian menatapnya dengan mata penuh kebingungan. Alin, kamu masih terlalu muda. Kamu pikir ini hanya tentang kita berdua? Apa kamu tahu apa yang bisa terjadi kalau orang lain tahu? Alin terdiam. Tentu saja ia tahu. Ia tahu konsekuensinya. Tapi apakah itu cukup untuk menghentikan perasaannya? Jadi, kamu mau berhenti? Tanyanya, suaranya lebih pelan dari yang ia inginkan. Pak Adrian mengusap wajahnya, lalu menatap Alin dengan penuh dilema. Aku gak tahu. Ketegangan kembali memenuhi udara. Lalu, tiba-tiba ponsel Pak Adrian bergetar di dashboard. Nama Nadia kembali muncul di layar. Istrinya. Alin menatap layar itu dengan perasaan campur aduk. Sementara Pak Adrian menutup matanya sejenak, lalu menghela napas berat sebelum akhirnya menggeser layar untuk menerima panggilan. Halo, suaranya terdengar normal, seolah tidak terjadi apa-apa. Alin merasakan sesuatu mencengkeram hatinya. Mungkin malam tadi memang seharusnya tidak terjadi. Atau mungkin ini hanya awal dari kehancuran yang lebih besar. Alin menahan napas saat mendengar suara lembut di seberang telepon. Suara perempuan itu, Nadia, istri Pak Adrian, terdengar penuh perhatian meski samar dari balik speaker. Kamu belum pulang? Aku tunggu dari tadi loh. Kamu baik-baik saja? Pak Adrian menelan ludah. Sesaat, ia melirik Alin yang masih duduk di sampingnya. Wajah gadis itu dingin dan sulit ditebak. Iya, aku masih di jalan. Ada urusan di sekolah tadi. Jawabnya, suaranya terdengar stabil, seolah tak ada yang terjadi. Alin mendengus pelan. Ia tahu itu bohong. Tapi begitulah mereka, terjebak dalam dunia yang hanya bisa berjalan dengan kebohongan. Jangan terlalu capek ya. Aku tunggu di rumah. Kamu mau kubuatkan teh nanti. Alin menoleh keluar jendela, menggigit bibir bawahnya.
Ia benci mendengar perhatian itu. Ia benci bagaimana pria itu masih memiliki kehidupan lain yang tidak bisa ia sentuh. Pak Adrian menarik napas dalam sebelum akhirnya berkata, "Iya, nanti aku pulang. Aku tutup dulu ya." Telepon berakhir, meninggalkan kesunyian yang lebih menusuk daripada sebelumnya. Alin akhirnya bersuara, nada suaranya dingin. "Kamu akan pulang padanya." Pak Adrian menatapnya dengan ekspresi lelah. "Dia istriku, Alin." "Aku tahu." Alin tersenyum miring, tapi tidak ada kebahagiaan di sana. Ia lalu bersandar di kursi dengan tangan terlipat di dada. "Dan aku apa?" Pak Adrian tidak langsung menjawab. Ia hanya menghela napas, lalu menyalakan mobil. "Kita harus pergi dari sini." Seiring mobil melaju, Alin menatap jalanan kosong dengan pikiran yang penuh. Perasaan aneh mulai menyelimutinya. Cemburu, marah, kecewa. Mungkin semuanya bercampur menjadi satu. Ia tahu sejak awal bahwa Pak Adrian bukan miliknya. Ia tahu ada garis yang tidak boleh dilewati, tapi ia tetap menyeberanginya. Dan sekarang, setelah malam yang mereka habiskan bersama, ia merasa lebih terikat, lebih haus akan perhatian pria itu. Mereka akhirnya berhenti di sebuah kafe kecil di pinggir jalan. "Kenapa berhenti di sini?" Alin bertanya. Pak Adrian mengusap tengkuknya, matanya menerawang. "Aku butuh waktu sebentar." Mereka turun dari mobil dan memilih meja di sudut, jauh dari perhatian orang lain. Pak Adrian tampak lebih lelah dari biasanya, seolah pikirannya dipenuhi ribuan kemungkinan tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Alin menatap pria itu dengan mata tajam. "Apa kita harus berhenti?" Pak Adrian mendongak. "Aku nggak tahu." "Jangan bilang nggak tahu." Alin menyela, matanya penuh emosi. "Aku nggak mau kamu menggantungku seperti ini." Pak Adrian menatapnya lama, lalu menggenggam jemari Alin di atas meja. Sentuhan itu masih sama seperti tadi malam, hangat, namun penuh kebingungan. "Aku nggak bisa kehilanganmu, tapi aku juga nggak bisa kehilangan semuanya," katanya lirih. Alin mengeraskan rahangnya. "Jadi aku cuma rahasia?" Pak Adrian menutup matanya sejenak, lalu menggenggam tangan Alin lebih erat. "Aku ingin bersamamu, tapi ini gila." Alin menarik tangannya, lalu menyandarkan punggungnya ke kursi. "Kalau begitu, mari kita buat kegilaan ini lebih jauh lagi." Pak Adrian terdiam. "Aku nggak akan mundur," lanjut Alin. "Jadi, kalau kamu masih ingin ini berlanjut, kamu harus berhenti berpikir terlalu banyak." Pak Adrian menatap gadis itu dengan mata yang penuh pertentangan. Dan di saat itu, ia sadar tidak ada jalan untuk kembali. Mereka tahu ini gila. Mereka tahu ini salah. Tapi justru itu yang membuatnya semakin menggoda. Hari-hari berlalu dengan lebih banyak kebohongan, lebih banyak pesan rahasia, dan lebih banyak pertemuan yang tak seharusnya terjadi. Pak Adrian mungkin masih pintu kelas tertutup rapat. Hanya lampu redup dari luar yang menerangi sudut ruangan. Alin duduk di atas meja guru, kakinya sedikit terayun, menatap pria di depannya dengan mata penuh gairah dan tantangan. "Kita nggak bisa terus begini," gumam Pak Adrian, tapi tangannya tetap berada di pinggang gadis itu, jari-jarinya menelusuri lekuknya dengan perlahan. Alin tersenyum miring. "Tapi kamu tetap di sini." Pria itu mendesah berat, lalu mendekatkan wajahnya. Bibirnya menyapu leher Alin, membuat gadis itu menahan napas. "Kamu bahaya buatku." Alin merasakan desir hangat di tubuhnya. Tangannya bergerak kekerah ke meja pria itu, menariknya lebih dekat. "Kalau begitu, berhenti." Tapi Pak Adrian tidak berhenti. Ruang kelas kosong itu menjadi saksi bagaimana mereka terus jatuh lebih dalam ke dalam api yang mereka ciptakan sendiri. Malam itu, hujan turun deras, membasahi kaca mobil yang kini dipenuhi embun. Alin
Duduk di kursi penumpang, napasnya masih memburu, jari-jarinya mencengkeram kursi saat pria di sebelahnya menariknya lebih dekat, membisikkan sesuatu di telinganya yang membuat wajahnya merona. Hujan semakin deras, menutupi suara mereka, menutupi rahasia yang mereka sembunyikan. "Kamu gila," gumam Pak Adrian di antara napasnya yang berat. Aline tersenyum. Bibirnya sedikit membengkak setelah ciuman panjang barusan. "Dan kamu suka?" Pak Adrian menatapnya dalam, lalu menangkup wajahnya lagi. Mencuri satu lagi ciuman yang penuh gairah. Di luar, dunia berjalan seperti biasa. Tapi di dalam mobil itu, hanya ada mereka berdua, terjebak dalam badai yang mereka ciptakan sendiri. Aline menahan tawa kecil saat Pak Adrian menariknya ke sudut rak buku yang sepi. "Serius? Di sini?" Bisiknya, matanya berbinar penuh tantangan. Pak Adrian menatapnya tajam. "Kamu terlalu banyak menantangku." Aline hanya tersenyum. Tangannya menyusup ke belakang leher pria itu, menariknya lebih dekat. Perpustakaan sunyi, hanya suara kipas angin yang berputar pelan di atas. Tapi detak jantung mereka bergema keras di telinga masing-masing. Mereka seharusnya tidak ada di sini. Tapi lagi-lagi mereka tidak bisa berhenti. Dan setiap tempat yang mereka temukan, setiap waktu yang mereka curi, hanya semakin membuat mereka tenggelam dalam sesuatu yang tidak lagi bisa dikendalikan. Namun, di balik semua itu, sesuatu sedang terjadi. Seorang murid melihat mereka di dalam mobil. Seorang guru mulai mencurigai sikap Pak Adrian yang berubah. Dan yang lebih buruk, Nadia, istri Pak Adrian, mulai merasa ada yang tidak beres. Rahasia mereka mungkin masih aman, tapi untuk berapa lama? Dan saat semuanya terbongkar, siapa yang akan paling hancur? Hari itu, langit mendung, seakan menjadi pertanda buruk. Pak Adrian dan Aline kembali bertemu di ruang kelas kosong, seperti biasa. Mereka terlalu terbiasa mencuri waktu, terlalu terbiasa bermain-main dengan api tanpa berpikir bahwa api itu bisa membakar mereka kapan saja. Tapi kali ini, mereka tidak sadar ada mata yang mengintai. Beberapa murid sudah lama curiga. Bisik-bisik di lorong sekolah tentang bagaimana Aline sering menghilang. Bagaimana Pak Adrian terkadang terlihat gelisah saat ada yang menyebut nama gadis itu. Mereka mulai memperhatikan. Dan hari itu, seseorang memutuskan untuk membuktikan semua kecurigaan itu. Ketika pintu terbuka, sebuah suara keras menggema ketika pintu kelas tiba-tiba terbuka lebar. Pak Adrian dan Aline membeku di tempat. Napas mereka tertahan. Tapi saat mereka menoleh ke arah pintu, pemandangan yang mereka lihat membuat jantung mereka serasa berhenti. Puluhan pasang mata menatap mereka dengan ekspresi terkejut, jijik, marah, dan beberapa bahkan tertawa sinis. Siswa-siswa berkumpul di depan kelas. Beberapa dari mereka memegang ponsel, merekam semuanya. Aline tersentak mundur, wajahnya pucat seketika. Pak Adrian dengan cepat mencoba menarik tubuhnya, melindunginya dari tatapan yang semakin menjadi-jadi. Tapi semuanya sudah terlambat. Seseorang berteriak, "Gila, beneran kejadian, guru dan murid!" Dan seperti api yang tersulut bensin, ruangan itu meledak dengan teriakan dan sorakan. Pak Adrian buru-buru meraih jasnya, mencoba menutupi tubuhnya sendiri dan Aline. Tapi tidak ada gunanya. Semua orang sudah melihat mereka dalam keadaan yang memalukan. Aline merasa tubuhnya gemetar, rasa malu dan panik menghantamnya seperti gelombang. "Pak, kita harus pergi dari sini," bisiknya dengan suara serak. Namun, tidak ada jalan keluar. Beberapa siswa mulai menyerbu masuk, mengepung mereka. Ada yang tertawa, ada yang merekam lebih dekat, ada yang berteriak kasar. Salah satu siswa berteriak lantang, "Bawa mereka ke lapangan, biar semua orang lihat." Aline menahan napas, matanya membelalak.
Apa? Tangan-tangan mulai menarik mereka keluar dari kelas, meski Pak Adrian berusaha melindungi Alin sebisanya. Tapi jumlah mereka terlalu banyak. Di koridor sekolah, suara gaduh semakin menggema. Guru-guru lain yang mendengar keributan mulai keluar dari ruangannya. Beberapa dari mereka terkejut melihat Pak Adrian dan Alin dalam keadaan yang tidak pantas. Wajah kepala sekolah memerah saat melihat pemandangan itu. Apa yang terjadi di sini? Namun, murid-murid sudah terlanjur liar. Beberapa dari mereka terus mendorong pasangan itu ke arah lapangan, di mana lebih banyak siswa berkumpul, tertawa berbisik, atau sekadar menonton dengan ekspresi tak percaya. Alin menahan air matanya. Tangannya menggenggam erat lengan Pak Adrian. Tubuhnya terasa panas bukan karena gairah, tetapi karena malu yang tak terkira. Sementara itu, di tengah semua keributan itu, ada sosok lain yang juga menyaksikan semuanya. Nadia, istri Pak Adrian, berdiri di gerbang sekolah. Wajahnya pias, matanya dipenuhi air mata dan kemarahan. Dia sudah curiga sejak lama. Dia sudah mencoba mempercayai suaminya. Tapi hari ini, kebenaran itu ditaparkan ke wajahnya di depan semua orang. Dan saat tatapannya bertemu dengan mata Pak Adrian, hanya ada satu hal yang ia ucapkan. Kamu menghancurkan segalanya. Pak Adrian tidak bisa berkata apa-apa. Tidak ada kata-kata yang bisa memperbaiki semuanya. Sementara Alin hanya bisa menatap sekitar dengan wajah ketakutan. Dunia yang selama ini mereka bangun dalam bayang-bayang, kini runtuh di hadapan mereka. Dan tidak ada tempat untuk bersembunyi lagi. Setelah kejadian memalukan di sekolah, dunia seharusnya runtuh bagi Alin dan Pak Adrian. Mereka seharusnya bersembunyi, menyesali keputusan yang mereka buat, atau bahkan berpisah demi menyelamatkan diri masing-masing. Tapi justru yang terjadi adalah kebalikannya. Alih-alih berhenti, mereka semakin berani. Mungkin karena mereka sudah kehilangan segalanya, harga diri, reputasi, bahkan kehidupan normal. Jadi, apa yang tersisa untuk ditakuti? Bisikan-bisikan di sekolah masih terus beredar, video skandal mereka sudah menyebar luas di media sosial, dan Pak Adrian sudah dipecat dari pekerjaannya. Namun, setiap kali mereka bertemu di luar, tatapan mereka masih sama, penuh gairah, penuh ketergantungan. Mereka tidak peduli lagi. Mereka bertemu di mana saja, di kamar hotel murah, di dalam mobil di parkiran yang ramai, bahkan di tempat-tempat yang berisiko tinggi tertangkap. Setiap kali mereka bertemu, dunia di sekitar mereka seakan lenyap. Tersisa hanya tubuh yang saling mencari dan tangan yang enggan melepaskan. Alin tidak lagi peduli dengan bisikan teman-temannya di sekolah. Dia tidak lagi merasa malu ketika orang-orang menunjuknya di jalan. Tapi semuanya berubah ketika sesuatu yang tak terduga terjadi. Alin hamil. 2 garis merah di tespek itu membuat tubuh Alin terasa dingin. Tangannya gemetar saat menatap hasilnya, dadanya terasa sesak. Dia tidak tahu harus merasa bahagia atau ketakutan. Yang pasti, ini adalah titik di mana tidak ada jalan kembali. Ketika Pak Adrian mendengar kabar itu, dia hanya bisa terdiam lama. Ini nggak mungkin, gumamnya, lebih kepada dirinya sendiri. Tapi Alin hanya menatapnya dengan mata yang penuh kepastian. Tapi ini nyata. Pak Adrian mengusap wajahnya, tubuhnya terasa melemas. Alin, kita harus berpikir. Kita nggak bisa terus seperti ini. Alin mendengus pelan. Kamu baru berpikir sekarang? Mereka sama-sama terdiam. Untuk pertama kalinya, sejak hubungan ini dimulai, mereka tidak sedang dibutakan oleh gairah. Tidak sedang bersembunyi dari dunia luar. Kali ini, mereka menghadapi konsekuensi nyata dari hubungan mereka. Dan pertanyaannya adalah,
Apakah mereka siap menanggungnya? Berita kehamilan Alin menyebar lebih cepat dari yang bisa mereka bayangkan. Awalnya hanya bisik-bisik di antara teman-teman sekolahnya, kemudian menyebar ke grup WhatsApp, lalu tiba-tiba media sosial mulai dipenuhi dengan rumor panas. Murid yang hamil karena hubungan dengan gurunya. Skandal Pak Adrian belum berakhir, sekarang dia akan jadi ayah. Orang seperti ini harus dipenjara. Satu persatu komentar pedas mulai berdatangan. Foto-foto mereka yang diambil diam-diam oleh orang-orang yang mengenal mereka kini tersebar luas. Bahkan ada yang menggali lebih dalam, mencari siapa keluarga Alin, mencari alamat rumahnya, bahkan menandai akun-akun keluarganya di media sosial untuk ikut menghakimi. Keadaan semakin buruk ketika media lokal mulai memberitakan kasus mereka. Dan saat itu, segalanya berubah menjadi